Bayangkan sebuah kota yang tenang mendadak diguncang tragedi memilukan. Seorang wanita pengencrit ditemukan kehilangan napas di dalam lemari, tubuhnya tertekuk dan terikat, meninggalkan misteri yang mencengangkan. Di balik kejadian ini, tersembunyi kisah seorang pemuda yang terjebak dalam jerat keserakahan, tergoda oleh kilauan harta hingga nekat menghilangkan napas. Apa yang mendorongnya hingga bertindak sekeji itu? Siapakah sosok di balik semua ini? Dan bagaimana hubungan rumit antara pelaku dan wanita pengencrit ini? Yuk kita bahas. Kota Jambi yang biasanya tenang diguncang oleh sebuah kasus keji yang menyita perhatian publik. Kisah ini berawal dari kehidupan seorang pemuda bernama Daniel Sihombing, 24 tahun, asal Medan, Sumatera Utara, dan seorang wanita bernama Resti Widya, 30 tahun, yang berasal dari Serang, Banten. Kedua sosok ini terhubung dalam takdir yang penuh dengan kegelapan dan ketamakan, berujung pada tragedi yang mengejutkan. Resti Widya adalah seorang wanita mandiri yang bekerja sebagai freelance dan kerap membuka jasa layanan kenceritan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, Daniel Sihombing bekerja sebagai sopir pengangkut kayu di sebuah perusahaan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kehidupan keras yang dijalani Daniel membuatnya terbiasa berpindah-pindah kota, hingga akhirnya ia bertemu dengan Resti di kota Jambi. Daniel dan Resti awalnya hanya memiliki hubungan profesional. Daniel, yang sering bepergian ke Jambi karena pekerjaannya, mulai sering menggunakan jasa kenceritan Resti. Hubungan ini berlangsung selama 2 bulan, di mana Daniel sudah 4 kali mengunjungi Resti di kamar kosnya. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Resti tidak pernah menyangka bahwa pelanggannya akan menjadi sosok yang membawa akhir keji dalam hidupnya. Malam itu, tanggal 25 September tahun 2024, Daniel menghubungi Resti untuk bertemu di kamar kosnya yang berada di RT 7, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan. Resti menyambut Daniel dengan sikap yang sama seperti biasanya, tanpa mengetahui niat bengis yang terpendam di hati pemuda itu. Sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, Daniel tiba di kos Resti. Malam itu berjalan seperti biasa. Mereka berbincang ringan sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar. Namun, sesuatu yang berbeda mulai tampak dari sikap Daniel setelah mereka menghabiskan waktu bersama. Pandangan matanya berubah tajam saat ia melihat barang-barang berharga milik Resti, perhiasan emas, ponsel mewah, dan uang tunai yang diletakkan di atas meja. Niat bengisnya mulai menguasai pikiran Daniel. Dalam hatinya, terbersit keinginan untuk menguasai harta benda tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin mendesak. Ia tergoda oleh kilauan emas dan tumpukan uang yang tampak begitu menggiurkan. Tanpa banyak berpikir, Daniel mulai merencanakan aksinya. Sebelum melancarkan aksinya, Daniel dan Resti sempat berkencerit dahulu. Setelah itu Resti tertidur dan Daniel yang melihat kesempatan ini melancarkan isi pikirannya. Setelah Resti lengah, Daniel mulai melancarkan isi pikirannya. Ia mancing hingga wanita itu tak berdaya. Dalam sekejap, suasana kamar yang sebelumnya tenang berubah menjadi medan menggetarkan. Resti berusaha melawan, namun kekuatan Daniel terlalu besar untuk ditandinginya. Setelah memastikan Resti tidak bernyawa, Daniel mengambil barang-barang berharga miliknya seperti emas, 2 ponsel, dan uang tunai senilai 3,4 juta rupiah. Namun, Daniel tidak berhenti di situ. Untuk menghilangkan jejak, ia menyembunyikan jasad Resti di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tersebut. Tubuh Resti ditempatkan di tingkat paling bawah lemari, dengan tangan terikat ke belakang dan kaki tertekuk. Daniel berharap tindakan ini akan menunda penemuan jasad Resti hingga ia berhasil melarikan diri ke tempat yang jauh. Setelah memastikan tidak ada jejak yang tertinggal, Daniel keluar dari kamar kos tersebut dan langsung menuju rumah pacarnya,
seorang wanita berinisial Sinta. Kepada Sinta, Daniel menyerahkan sebagian barang curian itu sebagai bentuk hadiah. Ia kemudian berpura-pura harus pergi bekerja ke desa Pulai Gading, tempat pelariannya dimulai. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, teman-teman Resti mulai merasa curiga karena tidak dapat menghubungi Resti, ponselnya tidak aktif, dan Resti juga tidak pernah terlihat keluar dari kamarnya. Kekhawatiran ini memuncak pada tanggal 29 September tahun 2024, ketika salah satu teman Resti memutuskan untuk mendatangi kosnya bersama pemilik kos dan ketua RT setempat. Saat mereka membuka pintu kamar, bau menyengat langsung menyeruak. Mereka segera menemukan sumber bau tersebut berasal dari lemari pakaian. Dengan penuh kecemasan, mereka membuka lemari itu dan menemukan jasad Resti. Penemuan ini langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Berdasarkan hasil autopsi dan pemeriksaan CCTV, polisi mengarahkan kecurigaan mereka kepada Daniel Sihombing. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk melacak keberadaan Daniel. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2024, Daniel berhasil ditangkap di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, setelah sempat melarikan diri selama beberapa hari. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolresta Jambi, Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengungkapkan bahwa Daniel telah mengakui perbuatannya. Motif utama di balik kasus ini adalah dorongan ekonomi dan keserakahan. Pelaku ingin menguasai harta korban, yang berujung pada tindakan pilu hingga menyebabkan korban kehilangan napasnya. Jelas Eko. Penangkapan Daniel membuka tabir baru dalam penyelidikan. Polisi menemukan bahwa kekasih Daniel, berinisial Sinta, juga memiliki keterkaitan dalam kasus ini. Daniel memberikan sebagian barang curian, termasuk perhiasan emas, kepada Sinta sebelum melarikan diri. Polisi mencurigai bahwa Sinta mungkin mengetahui atau bahkan membantu pelarian Daniel. Penyelidikan terus berlanjut untuk memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat. Meski Daniel telah ditetapkan sebagai tersangka utama, Kapolresta Jambi menyebutkan kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang terlibat, tegas Eko. Kini, Daniel Sihombing harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ia dijerat pasal 338 KUHP tentang penghilangan napas dan pasal 365 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Sementara itu, kekasihnya Sinta masih dalam penyelidikan untuk menentukan sejauh mana keterlibatannya dalam kasus ini. Tragedi ini menjadi peringatan akan bahaya keserakahan dan keputusan-keputusan impulsif yang dapat menghancurkan kehidupan. Di tengah proses hukum yang berjalan, keluarga dan teman-teman Resti terus berharap keadilan akan ditegakkan, serta pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kenapa kasus Jasa Kencerit selalu berakhir seperti ini? Silahkan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Kisah keji ini meninggalkan luka yang dalam bagi masyarakat kota Jambi dan menjadi pengingat bahwa di balik kehidupan yang tampak biasa, terdapat potensi bahaya yang mungkin tersembunyi. Resti Widya kini telah pergi, namun perjuangan untuk mendapatkan keadilan atas kematiannya akan terus berlanjut. Masyarakat berharap, dengan terungkapnya kasus ini, tidak akan ada lagi korban yang mengalami nasib serupa. Dan pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah pentingnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menjauhkan diri dari keserakahan serta tindakan impulsif yang merugikan orang lain. Keserakahan dan keputusan tanpa pertimbangan dapat membawa dampak keji yang menghancurkan kehidupan, baik bagi pelaku maupun korban. Selain itu, menjaga kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar dan mempererat hubungan sosial dapat membantu mencegah tragedi serupa.
kejahatan tak pernah membawa kebahagiaan, hanya penderitaan dan penyesalan yang mendalam.